Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Asila Rahma dari kelas PGSTB angkatan 2022. Pada kali ini, saya akan membuat video refleksi IPS untuk memenuhi tugas UTS konsep dasar IPS. Materi yang pertama adalah pengertian dan hakikat IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS di sekolah merupakan pelajaran yang memadukan secara sistematis disiplin-disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. Pengertian lainnya, IPS adalah suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial, yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. Meskipun pengetahuan sosial sesungguhnya sudah melekat pada diri seseorang, namun IPS perlu dipelajari dan diajarkan kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan pengetahuan sosial alamiah itu belum cukup mengingat kehidupan masyarakat dengan segala permasalahannya yang semakin berkembang. Untuk menghadapi perkembangan yang terus-menerus tersebut, diperlukan pendidikan formal, khususnya pendidikan IPS di sekolah. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Yang kedua adalah materi IPS apa saja yang disajikan dalam kurikulum Merdeka. Pada sekolah dasar, IPS terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase A, umumnya kelas 1 dan 2 SD. Pada fase ini, umumnya peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperolehnya terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara verbal maupun nonverbal dengan menggunakan berbagai media. Fase yang kedua yaitu fase B, umumnya pada kelas 3 dan 4 SD. Pada fase ini, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh, serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan satu sama yang lain, yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Fase yang ketiga yaitu fase C, umumnya pada kelas 5 dan 6 SD. Pada fase ini, peserta didik diperkenalkan dengan sistem dan perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Yang terakhir adalah harapan saya terhadap mapel IPS di masa yang akan datang. Harapan saya, mata pelajaran IPS dapat dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Selain itu, mata pelajaran IPS dapat disusun secara sistematis dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.